Selama dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi pemain utama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Sebuah laporan dari McKinsey & Company mengatakan bahwa industri kecerdasan buatan Tiongkok diperkirakan bernilai lebih dari 500 miliar yuan pada tahun 2023. Dengan lebih dari 4.300 perusahaan yang bergerak di bidang ini, Tiongkok serius dalam inovasi teknologi. Sebagai perbandingan, industri kecerdasan buatan di Amerika Serikat diperkirakan bernilai sekitar 450 miliar dolar. Namun Tiongkok memiliki keunggulan dalam hal kekuatan komputasi yang digunakan untuk kecerdasan buatan, menjadikannya kekuatan dominan kedua setelah AS. Salah satu kunci kesuksesan Tiongkok adalah pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi. Pemerintah, bisnis, dan lembaga penelitian bekerja sama untuk menciptakan lingkungan di mana teknologi dapat berkembang. Dengan dukungan dari pemerintah, banyak perusahaan rintisan dan perusahaan besar mendapatkan sumber daya dan pendanaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan produk berbasis kecerdasan buatan. Perusahaan seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Misalnya, Baidu mengembangkan DuerOS, platform kecerdasan buatan yang mendukungnya perangkat pintar, dari asisten rumah hingga mobil self-driving. Kecerdasan buatan telah diterapkan di berbagai sektor di Tiongkok, dari manufaktur hingga transportasi. Di bidang manufaktur, lebih dari 2.500 pabrik pintar telah dibangun, mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perusahaan seperti Foxconn menggunakan robotika dan otomatisasi untuk meningkatkan proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan hasil. Hasilnya, mereka telah berhasil meningkatkan efisiensi produksi hingga 30%. Foxconn misalnya telah menerapkan kecerdasan buatan dalam proses perakitan smartphone-nya. Dengan menggunakan robot pintar dan teknologi pembelajaran mesin, Foxconn dapat mengidentifikasi cacat produk lebih awal dalam proses produksi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk akhir. Ini adalah contoh konkret bagaimana kecerdasan buatan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Di bidang kesehatan, kecerdasan buatan telah membantu mempercepat proses penemuan obat dan diagnosis medis. Perusahaan seperti InSilico Medicine menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat penelitian dan pengembangan obat, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang efektif. Dalam beberapa penelitian, kecerdasan buatan telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan akurasi diagnostik hingga 30%, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk uji klinis. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis gambar medis telah mengubah cara dokter mendiagnosis penyakit. Di beberapa rumah sakit di Tiongkok, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data CT scan dan MRI, membantu dokter mendeteksi kanker lebih awal dan meningkatkan peluang pasien untuk sembuh. Dengan penggunaan kecerdasan buatan, waktu yang dibutuhkan untuk analisis dapat dikurangi dari beberapa hari menjadi hanya beberapa menit. Di bidang transportasi, Tiongkok juga terus maju dengan pengembangan teknologi kendaraan otonom. Pada tahun 2023, kendaraan otonom dilisensikan untuk beroperasi di jalan umum di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Perusahaan seperti Baidu dan Didi Chuxing telah menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem mobilitas cerdas yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan rute perjalanan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Baidu, dengan proyek Apollo-nya, telah meluncurkan layanan kendaraan otonom yang dapat diakses oleh publik. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga mengurangi kemacetan dan emisi karbon di kota-kota besar. Didi Chuxing, di sisi lain, menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data lalu lintas secara real-time, yang memungkinkan mereka untuk mengelola armada kendaraan mereka dengan lebih efisien dan mengurangi waktu tunggu penumpang. Keberhasilan kecerdasan buatan di Tiongkok tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang proaktif dan berani. Rencana Made in China 2025 menempatkan kecerdasan buatan sebagai pilar pertumbuhan utama. Pemerintah bertujuan untuk menjadikan industri kecerdasan buatan bernilai 4,4 triliun yuan pada tahun 2025, dengan investasi lebih dari 1,5 triliun yuan dalam penelitian dan pengembangan.
Dalam hal investasi litbang, Tiongkok telah melampaui banyak negara lain. Misalnya pada tahun 2022, Tiongkok menginvestasikan sekitar 2,8% dari PDB-nya dalam litbang, sementara Amerika Serikat menghabiskan sekitar 2,7%. Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Tiongkok untuk memajukan teknologi. Konferensi teknologi seperti World Artificial Intelligence Conference juga telah menjadi acara penting untuk memamerkan inovasi terbaru dalam kecerdasan buatan. Konferensi tersebut menarik investasi besar dan berfungsi sebagai platform bagi perusahaan untuk mendemonstrasikan produk dan teknologi baru mereka. Di acara tersebut, pemerintah tidak hanya menunjukkan dukungannya terhadap industri kecerdasan buatan, tetapi juga mengundang investor asing untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekosistem teknologi di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok juga telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan pendidikan STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika di kalangan generasi muda. Dengan menciptakan kurikulum yang berfokus pada teknologi, pemerintah berharap dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap menghadapi tantangan era kecerdasan buatan. Salah satu faktor kunci dalam kemajuan kecerdasan buatan di Tiongkok adalah kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah mendorong kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi berbasis kecerdasan buatan yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Ini menciptakan ekosistem inovasi yang saling mendukung. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga terlihat dalam laboratorium penelitian bersama yang didirikan oleh universitas dan perusahaan teknologi. Misalnya, Universitas Tsinghua bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan penelitian terapan di bidang kecerdasan buatan, menciptakan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung di industri. Kecerdasan buatan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Tiongkok. Dari aplikasi transportasi seperti Didi hingga asisten virtual seperti Xiaowei, teknologi ini semakin mengubah cara orang berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna internet di Tiongkok, adopsi teknologi kecerdasan buatan menjadi semakin luas. Di sektor retail, banyak toko sekarang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis perilaku konsumen dan mengoptimalkan inventaris. Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan kecerdasan buatan di sektor retail dapat meningkatkan efisiensi hingga 20% dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, toko seperti JD.com menggunakan kecerdasan buatan untuk mengelola inventaris secara real-time dan memprediksi permintaan produk. JD.com juga telah menerapkan sistem pengiriman otonom yang menggunakan kendaraan drone untuk mengirimkan paket ke pelanggan. Ini tidak hanya mempercepat proses pengiriman, tetapi juga mengurangi biaya operasional. Dengan teknologi kecerdasan buatan yang terintegrasi, JD.com mampu melayani pelanggan dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan para pesaingnya. Teknologi rumah pintar juga semakin populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan kecerdasan buatan, pengguna dapat dengan mudah mengontrol berbagai perangkat rumah, dari lampu hingga sistem keamanan, melalui aplikasi di smartphone mereka. Xiaomi, salah satu perusahaan terkemuka dalam teknologi rumah pintar, menawarkan berbagai produk yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih besar bagi penggunanya. Pemerintah Tiongkok bertujuan untuk menjadi pusat inovasi teknologi global, dan kecerdasan buatan akan menjadi bagian kunci dari strategi tersebut. Diperkirakan bahwa pasar kecerdasan buatan global akan mencapai nilai lebih dari 390 miliar dolar pada tahun 2025. Dan Tiongkok diperkirakan akan memegang pangsa pasar yang signifikan. Dengan terus berinvestasi dalam teknologi baru, kecerdasan buatan diharapkan dapat memperkuat posisi Tiongkok di pasar global. Selain itu, terdapat peningkatan fokus pada penggunaan kecerdasan buatan untuk mengatasi masalah lingkungan. Proyek-proyek seperti menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau kualitas udara dan mengelola sumber daya alam menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Kecerdasan buatan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola lingkungan dan sumber daya. Namun, perjalanan Tiongkok dalam pengembangan kecerdasan buatan bukannya tanpa tantangan. Masalah privasi data dan keamanan siber menjadi perhatian utama.
Dengan semakin banyak data yang dikumpulkan dan dianalisis, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk memastikan bahwa data ini dikelola secara etis dan aman. Pemerintah Tiongkok telah mulai menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi individu sambil tetap mendorong inovasi. Kemajuan kecerdasan buatan di Tiongkok adalah contoh bagaimana kebijakan publik yang tepat, investasi besar, dan budaya inovasi dapat menciptakan perubahan signifikan dalam teknologi. Negara ini tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga menetapkan standar baru dalam inovasi. Dengan dukungan dari pemerintah, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan adopsi teknologi di masyarakat, Tiongkok berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam revolusi kecerdasan buatan. Jika Anda terinspirasi dengan kemajuan kecerdasan buatan di Tiongkok dan ingin tetap mendapatkan berita terbaru, jangan lupa untuk like dan subscribe.